berbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Halo, nama saya Samuel. Saya dalam tahun pertama dalam CDC Aspirant pada tahun 2021 ini, dan saya berasal daripada Archdiocese Kota Kinabalu. Halo, nama saya Alexius Jainis. Saya tahun pertama di CDC dan saya mewakili Diocese Keningau. Shalom, hai, nama saya Philip Stanislaus, dan tahun ini adalah merupakan tahun yang pertama bagi saya dalam Formation House, dan saya mewakili Diocese Keningau. Nama saya Endi Anthony dari Keuskupan Keningau, dan saya merupakan pelajar tahun pertama di Catholic Archdiocese Center. Hello, good morning. Nama saya Heri Antinius, dan ini merupakan tahun kedua saya. Saya berasal dari Saint Peter Kleberanau, mewakili Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Thank you. Shalom, nama saya Fridolin Asio. Saya berasal dari Sendakan, dari Cathedral St. Mary's Sendakan, dari Keuskupan Sendakan. Thank you. Shalom, nama saya Marsilus. Saya tahun kedua di CDC dan saya mewakili dari Keuskupan Keningau. Halo, saya Kelvin Nayer. Saya dari Diocese Keningau dan tahun kedua di CDC. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh. Shalom, Father. Shalom. Bolehkah Father memperkenalkan diri? Ya, saya Father Isidro, dan saya adalah merupakan rektor di rumah pembentukan ini. Sebelum saya dihantar ataupun dipindahkan ke rumah pembentukan ini, sebelum ini saya melayani di Saint Pius ke-10 Bunda Tuhan. Dan pada masa ini saya sudah berada di sini kira-kira 2 tahun. Ya. Terima kasih Father di atas sedikit penerangan itu, dan kita teruskan dengan beberapa soalan yang ada di sini. Dan soalan pertama ialah, apakah tujuan rumah pembentukan ini dibina? Ya, pertama-tama bila kita bercakap tentang rumah pembentukan, kita harus ingat bahwa pembentukan adalah sangat berbeza dengan kursus kemahiran dan sebagainya. Yaitu tujuan kewujudan rumah pembentukan ini adalah untuk mempersiapkan para calon seminarian, anak-anak muda yang betul-betul ada niat untuk melanjutkan pembentukan kepadrian ke peringkat seterusnya, yaitu tahun inisiasi dan seminari tinggi. Dan rumah pembentukan ini lebih dikenali sebagai tahun belajar bahasa English ataupun English Year, yaitu para aspiran belajar berkomunikasi dan menggunakan bahasa English sebagai bahasa pengantara antar bangsa.
Dan soalan seterusnya, Father, apakah visi dan misi rumah pembentukan ini? Visi rumah pembentukan ini secara umumnya adalah untuk melahirkan insan-insan anak muda yang benar-benar menghayati panggilan kepadrian sebagai satu panggilan pelayanan dan bukannya posisi atau popularity, dan ini adalah sesuai dengan teladan Yesus. Dan untuk mencapai visi ini, seseorang calon seminarian atau para aspiran dibimbing untuk melihat dan mengenali siapa diri mereka, apa tanggung jawab mereka, dan yang paling penting sekali ialah sikap yang harus ada pada diri mereka di dalam menyambut panggilan. Soalan seterusnya, Father, apakah program yang diadakan di rumah pembentukan ini? Ya, di rumah pembentukan ini para aspiran menjalani program pembentukan yang paling asas secara akademik, community, liturgi, dan paling dasarnya adalah dari aspek kerohanian. Mereka juga dibimbing untuk lebih praktikal dalam apa yang mereka pelajari. Dan bagaimanakah rumah pembentukan ini boleh membentuk pribadi seseorang di dalam perjalanan ke arah kepadrian? Di dalam rumah pembentukan ini, semua aspiran dilayan secara sama rata tanpa melihat ataupun membeza-bezakan latar belakang mereka. Semuanya dilihat dengan potensi dan bakat yang unik. Mereka harus belajar menghargai diri dan menghormati sesama dalam community sebagai satu keluarga. Dan perubahan serta perkembangan sikap yang positif sangat penting untuk menjadikan seseorang itu menjadi matang dan terus melangkah. Dan soalan selanjutnya, Father, apakah kelayakan yang diperlukan untuk memasuki rumah pembentukan ini? Kelayakan yang paling penting bagi saya sebagai rektor di rumah pembentukan ini adalah personality calon yang baik, niat yang murni, dan sikap yang positif. Contohnya, kemurahan hati untuk menyambut dan kerendahan hati untuk menerima teguran yang membela. Namun begitu terdapat kelayakan-kelayakan lain yang juga penting untuk memasuki rumah pembentukan, seperti kelayakan akademik sekurang-kurangnya SPM, pengalaman bekerja yang cukup, seorang lelaki Katolik, bujang, dan sudah dibaptis. Dan soalan selanjutnya, soalan yang sangat menarik, yaitu bagaimanakah seseorang merasai bahwa dirinya dipanggil dalam menyahut panggilan berdasarkan pengalaman pribadi Father sendirilah. Bagaimana untuk merasai dan menyadari seseorang itu dipanggil? Pengalaman pribadi saya, pertama-tama, be realistic, be human, be who we are. Jadilah diri kita sendiri dengan menyahut ia, bukan karena kita layak, tetapi kita dengan murah hati dan keterbukaan ingin berniat untuk pakai Tuhan untuk menjadi pelayannya dan gerejanya. Jika kita menunggu dan terus menunggu untuk mendapat tanda-tanda di langit, di udara, di dalam mimpi, atau apapun tanda-tanda luaran untuk memberitahu bahwa Tuhan memanggil kita, hanya membuang masa. Tuhan memanggil kita seadanya, dan Dia yang akan melayakkan kita. Bawa dalam doa dan bina hubungan pribadi secara istimewa dengan Yesus. Terima kasih Father di atas perkongsian yang diberikan, sangat bermakna. Dan soalan yang terakhir ialah, apakah sarangan Father sebagai rektor di rumah pembentukan ini kepada mereka yang ingin menyahut panggilan ini? Ya, kepada anak-anak muda, saranan saya adalah hargailah masa kehidupan muda dengan beriman,
Ia adalah anugerah Tuhan secara istimewa, dan setiap pribadi kita sebagai umat Kristen ada panggilan dan tujuan kehidupan. Tuhan adalah panggilan istimewa bagi setiap pribadi kita. Dan salah satu cara untuk mengenal tujuan dan panggilan kita itu adalah dengan menyahut secara positif dan berani. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Hello, Shalom Alaikum. Saya Jeremia Domingo dari Kuskupan Agung Kota Kinabalu. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Markus bab 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, akan kujadikan kamu penjala manusia." So, bagi mereka atau belia-belia yang di luar sana ingin mengetahui panggilan hidup mereka, mari sertailah kami dan ikutilah kami dalam seminar dan retret panggilan pada ujung bulan ini. Shalom dan salam damai. Saya Delian Sidon, kini berada di tahun kedua dalam Formation House CDC. Saya mewakili Keuskupan Keningau. Saya menyuruhkan kepada para belia di luar sana, jangan takut untuk menyahut panggilan Tuhan. Adakah Anda berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus bersama kami di dalam retret panggilan yang akan diadakan Oktober ini? Jumpa Anda di sana.